saya selaku pembawa acara. Terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga inti yang akan disampaikan oleh Bapak Salamun, dan acara yang keempat adalah penutup. Baiklah ibu semuanya, untuk mengawali pengajian ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh saudara Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatim bayyinatin fas'al bani Israila idja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israila idja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jemaah pengajian Aisyah Desa Pancawarna yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu besar kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam pengajian ini
mungkin masih dalam suasana COVID-19, jadi jamaahnya tidak begitu banyak, tetapi ini suatu gagasan yang baik, dan ini mudah-mudahan akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jamaah-jamaah yang lain yang belum hadir bisa kemudian mengikuti untuk Jumat berikutnya, sehingga jamaah pengajian kita semakin tambah banyak dan hidup kembali. Salawat dan salam mari kita selalu junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya sampai hari kemudian. Jemaah ibu-ibu Aisyah Desa Pancawarna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu lalu kita pengajian diliburkan karena banyak yang terjangkit COVID. Nah, COVID ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan cobaan yang dijatuhkan kepada kita untuk menguji tentang keimanan kita. Nah, bagi seorang yang beriman, ujian tersebut akan menjadi suatu kebaikan, akan menambah keimanan kita, akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya orang yang meninggal seperti kemarin itu, banyak juga orang-orang yang akhirnya sadar, kemudian menjaga sholat 5 waktunya. Bapak-bapaknya yang tadinya belum rajin ke masjid, kemudian jadi rajin ke masjid. Nah, ini hikmah yang besar yang terkandung dalam ujian atau cobaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang bernyawa itu memang akan mati. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujuruhunna yaumil qiyamah. Dan akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat. Nah, jadi tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengalami mati. Ini semua kita ini akan mati. Oleh sebab itu, selagi kita masih hidup ini, mari kita mempersiapkannya. Mari kita mengumpulkan bekalnya. Jangan sampai seorang muslim bilang ketika dalam keadaan sudah sakit parah, kemudian baru mengatakan, ya Allah, jangan cabut nyawa saya dulu karena saya belum siap, saya belum punya amal. Nah, ini kemana saja tadinya waktu masih sehat. Ketika sudah sakaratul maut, baru minta kepada Allah supaya disehatkan kembali, ingin beramal. Nah, ini suatu taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika napas sudah ada di tenggorokan itu, kita bertobat kepada Allah, ini sudah tidak diterima. Nah, kalau kita mau tobat mumpung masih sehat. Nah, maka dari itu, ya, COVID ini jangan menjadi penghalang bagi kita untuk tidak menuntut ilmu, tidak untuk mengaji. Karena apa? Ilmu inilah yang nantinya akan menjadi bekal kita di yaumil qiyamah. Nah, dalam hadis ini, ya, saya akan menyampaikan tentang bekal sesungguhnya, tentang bekal sesungguhnya yang akan kita bawa di yaumil qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'dal mautihi ilman 'allamahu wa waladan sholihan tarakahu wa mushafan warasahu au masjidan banahu au baitan li ibnis sabil banahu au nahran ajrahu au shadaqatan ukhrajaha min malihi fi sihhati wa hayatihi wa yalhaquhu min ba'di mautihi. Artinya, sejatinya kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah ia meninggal adalah yang pertama,
ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, Al-Quran yang dia wariskan. Yang keempat, masjid yang ia bangun. Yang kelima, rumah yang ia bangun untuk Ibnu Sabil. Yang keenam, sungai atau mata air ataupun sumur yang ia alirkan. Kemudian yang ketujuh, sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya di masa sehat dan masa hidupnya. Semuanya akan mengiringinya setelah meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain disebutkan, idza mata ibnu adama in qata'a lahu amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin, al ilmu yantafa'u bihi, wa waladin sholihin yad'u lahu. Apabila manusia atau anak Adam meninggal dunia itu akan terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan. Nah, jamaah ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa bekal yang bisa kita bawa ke alam barzah nanti, yang pertama adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Nah, ini. Tentang ilmu ini Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur. Nah, dari perintah-perintah tadi itu menunjukkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Kita bisa mendapatkan kehidupan dunia, ya, bahagia di dunia. Kita juga bisa bahagia di akhirat. Karena ada hadis yang menyebutkan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia, maka dapat diraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan kehidupan di akhirat, maka dapat diraih dengan ilmu. Nah, ada suatu kisah. Ini ceritanya ada setan mau masuk masjid. Nah, di dalam masjid itu ada orang yang sedang sholat dan ada orang yang sedang tidur. Nah, kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid. Dia melihat setan ini ketakutan kepada orang yang sedang tidur. Maka ditanya, "Wahai setan, kamu kok nggak jadi masuk, nggak jadi goda?" Jawab setan, "Saya takut sama orang itu yang sedang tidur." "Loh, kok bisa?" Karena yang sedang tidur itu dia punya ilmu, tidurnya menggunakan ilmu. Nah, sedang yang sholat itu dia nggak punya ilmu. Jadi ya saya nggak takut sama orang yang sholat yang nggak punya ilmu, kata setan. Nah, dari cerita tersebut di atas menunjukkan bahwa tidurnya orang yang berilmu itu saja ditakuti oleh setan, apalagi sholatnya orang yang berilmu. Ini bayangkan, tidurnya saja ditakuti oleh setan. Karena apa? Tidurnya orang yang berilmu itu, ya, sebelum tidur dia berwudu dulu, kemudian dia melakukan sholat witir kalau tidur malam hari ini. Kemudian dia tidurnya juga posisinya sesuai sunnah Rasul, kepalanya di sebelah utara, ya, kemudian miring ke kanan menghadap kiblat. Nah, sebelum tidur dia sudah mengucapkan Al-Fatihah 3 kali, kemudian membaca ayat kursi 3 kali, membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca
Al-Falaq 3 kali, membaca An-Nas 3 kali, kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya yang dia jangkau. Nah, inilah yang menjadikan tubuhnya itu terlindung dari gangguan setan. Nah, ini bisa dipraktekkan ini ibu-ibu semua ya. Jadi kalau mau tidur, ayo praktekkan itu. Nah, inilah kehidupan seorang muslim. Nah, kemudian apa lagi yang dilakukan oleh seorang muslim yang baik? Ketika bangun jam 3 malam ataupun jam 1 malam, langsung ambil air wudhu, kemudian sholat tahajud. Tapi ingat, kalau sudah witir sebelum tidur, maka ketika tahajud tidak ditambah witir lagi. Witirnya cukup 1 kali sebelum tidur. Nah, witir dilakukan sebelum tidur itu untuk menjaga kalau kita ini ketika bangun sudah pas adzan, sehingga tidak sempat tahajud. Minimal kita setiap malam sudah witir. Nah, ini amalan orang yang beriman, yang berilmu. Karena orang yang beriman dan berilmu ini ya, ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ya, yang berbunyi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, ini karena orang yang beriman dan berilmu ini ya, kalau dalam materi-materi yang saya sampaikan di YouTube yang dulu itu, ini adalah termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah mencintai seseorang ini diberikan kepahaman terhadap agama. Nah, kehidupan orang yang beriman, orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya sebenarnya sederhana, tidak susah-susah amat. Ada orang mengatakan gini, aku belum siap matilah karena amalku belum banyak. Banyak yang ngomong gitu tak Bu? Nah, sebenarnya nggak usah takut-takut amat. Nah, kita ini ya amalnya ini mudah ya. Orang Islam ini amalnya mudah. Kita mau tidur tadi sudah membaca surat-suratan pendek tadi, itu sudah amal ya kan, sudah dapat pahala. Tidurnya kita yang dengan cara Rasul tadi sudah dapat pahala. Bangun kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur, sudah dapat pahala. Nah, semua aktivitas kehidupan kita ini pahala, termasuk kita ya setelah sholat subuh ya, kita masak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya masak untuk membuatkan makanan suami dan anak-anak saya. Nah, ini mendapat pahala. Kemudian setelah itu kita aktivitas apa saja dimulai dengan bismillah, ini akan mendapatkan pahala. Jadi kita ini ya bahkan sampai deres pun ini dapat pahala ya. Ya. Jadi kalau deres mulai bismillahirrahmanirrahim, saya niat bekerja ya, untuk kehidupan keluarga. Nah, jadi mendapatkan pahala. Jadi tidak susah ikut agama Islam ini ya, sangat mudah. Semua yang kita lakukan ya, bahkan sampai masuk WC pun ya, ketika kita menggunakan cara Rasulullah masuk ke WC ya, masuk dengan kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan. Ketika kita masuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian kita keluar pun ya membaca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Nah, itu WC saja sudah termasuk mendatangkan pahala ya. Jadi apa saja, kita makan, sebelum makan kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dapat pahala. Sesudah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana ya minal muslimin ya kan, baca
jalananil muslimin, ini mendapat pahala. Jadi luar biasa di Islam ini, sangat mudah. Aktivitas keseharian kita ini semuanya mendatangkan pahala. Nah, inilah kalau kita mempunyai ilmu untuk itu, maka ini pentingnya ngaji, pentingnya menuntut ilmu itu supaya kita tidak berpikir bahwa yang amal kita ini hanya yang berupa seolah-olah berat ya. Seolah-olah berat amal kita itu, padahal amal kita yang bisa kita lakukan ini banyak sekali. Nah, dengan tahu ilmunya, kita ini semakin tenang dalam kehidupan ini. Kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan rutinitas dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan cara Rasulullah SAW. Nah, ini kita akan mendapatkan pahala sehingga kita ini tidak takut-takut lagi. Nah, sementara mungkin ada yang dosa-dosa kecil yang perlu kita hindari ya. Dosa-dosa kecil yang perlu kita hindari termasuk kita ketika buang air kecil atau besar, dalam beristinja kurang bersih, ini termasuk dosa. Karena suatu ketika itu Nabi berjalan-jalan dengan sahabat Abu Bakar ya, itu menemukan dua kuburan. Nah, kuburan itu Rasulullah berdiri sejenak, kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saya mendengar orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu ini dulunya suka ngadu domba, yang satu istinjaknya tidak sempurna. Nah, maksudnya tidak sempurna itu ya kurang bersih tadi. Nah, ini termasuk ya mengadu domba itu ngomong sini begini, ngomong sana, menceritakan dari A ceritakan ke C ceritakan ke A. Nah, ini yang termasuk dosa yang harus kita hindari. Nah, maka dari itu ya, untuk menghindari dosa kecil ya, kita kalau sudah paham kita jaga, termasuk pamer, kemudian termasuk iri ya, ini dosa-dosa kecil. Yang penting kita hindarkan dosa-dosa kecil itu. Kita mengamalkan segala sesuatu itu tidak karena orang lain, tidak bukan karena pamer ya. Kemudian kita mempunyai tetangga ataupun sahabat yang mendapatkan nikmat, kita ikut merasa senang, ucapan alhamdulillah, tidak iri. Nah, ini kita terhindar dari dosa. Kemudian kita tidak bersangka buruk terhadap orang lain ya, kita pikirannya santai saja, terserah orang yang itu mau mengatakan apa, yang penting kita tidak melakukan kesalahan. Nah, kita terbebas dari namanya prasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini termasuk dari dosa ya, inna ba'dodon ismun ya. Jadi janganlah ya, kamu menggunjing suatu kaum dengan kaum yang lain ya. Karena siapa tahu yang kamu gunjing itu lebih baik dari kamu yang menggunjing. Nah, inilah yang pertama tentang ilmu ya, yang dipelajari kemudian diajarkan. Nah, terlebih lagi kita ini mau menyampaikan ke orang lain apa yang kita ketahui. Nah, ketika kita misalkan punya ilmu sedikit ya, kita sampaikan ke orang lain. Nah, orang lain itu melakukannya, kita mendapat aliran pahala. Nah, dapat aliran pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Nah, kemudian yang kedua ya, adalah anak yang soleh yang ia tinggalkan. Nah, di sini disebutkan anak yang soleh. Anak yang soleh ini adalah anak yang dia menjalankan ajaran-ajaran agama. Jadi anak yang soleh itu anak yang menjalankan ajaran-ajaran agama. Anak yang sholatnya rajin, anak yang puasanya rajin, kemudian ya pokoknya anak yang dia melaksanakan kegiatan agama lah, yang rukun Islamnya itu dilaksanakan. Islam itu kan rukunnya kan
syahadat, sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, ya, kemudian haji, ya. Nah ini, jadi kalau anak kita bisa melaksanakan rukun Islam tadi, ya insya Allah termasuk anak yang soleh. Jadi nggak berat-berat banget sih kita mempunyai target anak yang soleh. Pertama ya jelas jaga sholatnya, kemudian nanti kalau pas puasa ya jaga puasanya, kemudian nanti ada zakat fitrah, bisa zakat fitrah. Kalau dia kaya, hartanya sudah mencapai nisab, ya ada zakatnya. Ya kalau tidak mencapai nisab, ya nggak zakat nggak apa-apa, karena tidak ada paksaan. Zakat itu jatuhnya kalau sudah sampai nisab dan haul. Nisab itu maksudnya sudah mencukupi, ya. Kemudian haul itu sudah cukup waktunya. Seperti misalkan punya tabungan uang nilainya sudah senilai emas 85 gram, ya, dan tabungan itu ada di bank, ya, baru ya dizakati. Maksudnya tabungannya itu utuh, tidak kepake. Jadi kalau misalkan uang kita, tabungan kita nggak mencapai segitu, ya kita tidak ada wajib zakat. Nah, kecuali zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah itu untuk menyempurnakan puasa kita, sehingga puasa kita sempurna. Nah, kemudian selanjutnya adalah Al-Quran yang ia wariskan. Al-Quran yang ia wariskan ini ada dua macam, ya, fisik, ya, berupa fisik, misalkan wakaf Quran, gitu. Wakaf Quran, kita beli Al-Quran, kita berikan ke jamaah untuk ngaji. Nah, bisa juga Al-Quran yang ia wariskan ini berupa kemampuan membaca Al-Quran. Nah, jadi kita belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi misalkan nih kita ngajarkan kepada anak kita saja lah, ngajarkan kepada anak kita setiap habis maghrib nih, misalkan kita biasakan nih dengan di tengah-tengah keluarga kita sebagai keluarga muslim itu membaca Al-Quran sak rukuk ya. Jadi misalkan gantian, dan kita sebagai orang tua, sebagai ibu ini nyimak bacaan anaknya dulu, ya, kemudian nanti baru kita baca sendiri. Nah ini, jadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita, mari kita biasakan setelah maghrib ini ada budaya membaca Quran bersama-sama. Nah ini nanti Al-Quran ini kalau dibaca, ya, di kubur kita nanti akan menerangi, ya, akan memberikan cahaya, akan menemani kita. Kalau kita hari-hari misalkan setiap setelah sholat fardu, ya, kita baca 2 lembar, ya, nanti kita sehari semalam itu nanti dapat 1 juz, karena Al-Quran yang cetakan Madinah, yang versi Madinah ini setiap juznya ini dibuat 10 lembar. Nah ini maksudnya nanti agar kita setiap sebulan kali khatam Al-Quran. Nah kalau kita setiap selesai sholat fardu kita baca Al-Quran 2 lembar, ya, nanti setiap sebulan khatam, setiap sebulan khatam. Nah itu nanti kalau kita di alam barzakh ini akan menemani kita. Kalau di dunia teman kita Al-Quran, ya nanti di alam barzakh kita ditemani Al-Quran. Nah kalau misalkan di dunia kita ditemani TV, nah di alam barzakh ini nggak tahu siapa yang menemani. Karena nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Apakah nanti TV
ditemani oleh Inul apa ditemani oleh Ayu Ting Ting apa dari Persik, kita nggak tahu. Kalau kita misalkan hari-hari ditemani TV, maka kita rubah kehidupan kita ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, karena dia nanti akan yang menjadi penerang di dalam kubur kita. Nah, kalau misalkan kita di alam kubur sudah selesai ditanya ya oleh malaikat, kita sudah bisa menjawab semua, langsung dibukakan gambaran surga yang sangat luas dengan pemandangan yang indah dan wangi. Kita ini nunggu datangnya kiamat, nunggu datangnya padang mahsyar, ini nyaman di situ. Tapi kalau kita tidak punya teman ya, ini nanti luar biasa, nunggu datangnya kiamat, nunggu datangnya padang mahsyar, dihimpit oleh kubur kita, kemudian ditemani oleh ular yang selalu menggigit kita tiada hentinya. Aduh, sakitnya kita nunggu lama sekali nanti sampai kiamat datang. Itu belum selesai kiamat datang, kemudian kita dihisab, lagian tambah masukkan ke dalam neraka. Nah ini, jadi mari kita mencoba untuk cinta kepada Al-Quran, kita wariskan ke generasi kita bahwa jangan jauh-jauh daripada Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat adalah masjid yang ia bangun. Ini dalam bentuk sedekah jariyah tadi yang disebut dalam hadis. Yang kedua, idza matan adama in qata'alahu amaluhu illa min salas sedekhatin jariyah. Nah, itu untuk pembangunan masjid. Kalau kita mempunyai kemampuan, entah itu berapa rupiah, entah itu sebatang besi, sekotak keramik, atau sesak semen, nah ini kita bisa menitipkan ke masjid. Nah, kalau misalkan itu nanti masjid digunakan untuk beribadah terus-menerus, kita akan mendapatkan aliran pahala yang tidak selesai-selesai. Nah, ini yang akan mengalir. Nah, kemudian yang kelima, rumah yang ia bangun untuk Ibnu Sabil. Nah, rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Ibnu Sabil ini orang yang menuntut ilmu. Nah, misalkan nih punya pesantren ya. Pesantren, untuk membangun pesantren. Ada pembangunan pesantren, kita nitip, kemudian apalagi kita sungguh-sungguh punya bareng-bareng punya pesantren sendiri, kita fokuskan membangun pesantren itu bersama-sama. Nah, ini yang nantinya akan mengiringi kita di alam kubur sana. Nah, kemudian yang keenam adalah sungai atau mata air yang dialirkan untuk orang lain. Nah, artinya kalau kita memang punya sumber mata air ya, kemudian dipakai bersama-sama, nah ini akan mendatangkan pahala yang mengalir juga, yang mengiringi kita ke alam kubur nanti. Nah, kemudian yang ketujuh adalah sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya di masa sehat dan masa hidupnya. Nah, ini akan mengiringnya setelah meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh ini menjadi catatan kita bahwa sedekah atau sedekah yang akan menjadi teman kita, yang mengawal kehidupan kita di alam barzakh nanti, itu sedekah di masa kita sehat, sedekah di masa kita masih hidup. Jadi bukan sedekah ketika kita sudah meninggal. Jadi ini ya yang menjadi catatan penting kita. Misalkan nih pasangan hidup kita ini sudah meninggal. Nah, kemudian kita sebagai pasangan yang masih hidup itu yang bersedekah, nah ini sudah tidak masuk catatan. Jadi yang masuk catatan itu
yang masih hidup, yang masih sehat. Nah, yang masih sehat, yang masih hidup. Nah, kalau wasiat itu ya sifatnya juga termasuk sedekah. Nah, wasiat itu sifatnya sedekah dan tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi, masih sehat ataupun masih hidup. Nah, karena masih sehat atau masih hidup ini langsung niatnya dari hati si pemilik harta. Jadi kalau misalkan keluarganya yang mensedekahkan itu kan bukan niatnya si pemilik harta. Mungkin kalau pemilik hartanya waktu masih hidupnya tidak rela, ya tidak jadi juga, tidak. Walaupun niatnya jadi dari ahli waris, ini sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ini nggak ketemu karena bukan niatnya langsung dari orang yang mempunyai harta tadi. Nah, adapun wasiat ini dengan perbedaan tingkatan pahalanya dengan ketika masih sehat, nah ini tetap tinggi yang masih sehat. Kalau sudah cengep-cengep itu kan sudah ketakutan pada Allah, ini sudah enggak sudah kurang ya, tingkatan pahalanya ini sudah kurang. Nah ini, jadi maka dari itu ya kita sebagai muslim, mari kita mempersiapkan bekal kita ya untuk menjalani kehidupan kita setelah mati ini, karena kehidupan ini sangat lama. Nah, kehidupan sesudah mati itu waktunya ya sehari di sana itu seperti setahun di dunia. Nah, apalagi kalau nanti di di neraka itu, satu hari di neraka 1000 tahun di dunia. Nah, ini sangat lama. Nah, tetapi ya kita boleh merasa takut ya akan terjadinya itu, tetapi kita juga jangan terlalu khawatir atau jangan terlalu takut mati. Nah, karena famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan walaupun sebesar zarah, nanti tetap mendapat balasan. Yang melaksanakan kejahatan walaupun sebesar zarah juga mendapatkan balasan. Jadi nanti kita itu kalau sudah kiamat ya, kita sudah dibangkitkan kembali dari alam kubur, nah, kita ini akan dihisab. Nah, kalau misalkan ini ketimbangan kebaikannya 100%, timbangan kejahatannya kita 80%, kita masuk surga tanpa hisab. Tetap kita masuk surga, dosa kita diampuni. Nah, tetapi kalau misalkan nih timbangan kejahatannya 100%, kemudian kejelekannya 80%, nah kita akan dihukum dulu, dibakar dulu ya. Dibakar dulu ya sampai habis itu yang selisihnya 20% itu habis dulu. Nanti kalau sudah habis, nah kita ini dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, nanti akan tumbuh seperti kecambah yang tadinya hitam legam, dibakar selama 20 tahun di neraka ya, yang sama dengan 20.000 tahun di dunia. Nah, nanti kita dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Nah, kita akan terlihat putih ya, terlihat putih seperti kecambah yang tumbuh di tanah. Nah, nanti baru kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini. Jadi kalau dulu kita misalkan pernah melaksanakan ya kejahatan semasa-masa dulu ya, nah ini segera kita tutup dengan memperbanyak kebaikan. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan dulu membunuh orang seperti membunuh lalat itu. Pokoknya kalau ada yang nggak cocok dengan dia bunuh. Nah, tetapi Umar bin Khattab ini setelah
dia masuk Islam, nah kemudian dia ini benar-benar sampai nangis dia kalau ingat dosa-dosanya seketika belum masuk Islam. Nah, maka Umar bin Khattab pun ya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab, karena kejahatannya itu langsung ditutup melebihi daripada kejahatannya. Jadi seperti itu. Ya, ini di dalam hadis Nabi ya dijelaskan dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, tentang bahasan-bahasan itu ada di kitab hadis Lu'lu' wal Marjan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.